Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Esatinaka. Kalau boleh jujur nih, ini pertama kalinya saya membuat podcast. Jadi semisalkan ada kritik, masukan atau tanggapan yang ingin kalian sampaikan, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Kali ini dunia maya sedang dihebohkan dengan maraknya kasus pelecehan seksual yang terkuak. Nah, beberapa kasus pelecehan tersebut adalah mulai dari lingkungan universitas. Yang pertama, itu ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan kepada salah satu mahasiswinya. Dan karena korban tersebut melaporkan pelecehan yang diterimanya, namanya dicoret dari daftar yudisium. Untuk kasus yang kedua adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang mengajar pada program studi pendidikan tata rias di Fakultas Teknik terhadap mahasiswinya. Pelecehan ini berupa kiriman pesan yang mengandung unsur pelecehan hingga ajakan untuk berhubungan seksual. Nah, untuk yang ketiga adalah adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen sekaligus dekan Fakultas Ilmu Sipil Universitas Riau kepada mahasiswi bimbingan skripsinya. Lagi-lagi yang menjadi korban pelakunya adalah dosennya sendiri. Nah, kasus ini itu masih dalam penyelidikan pihak berwajib karena ternyata dosen tersebut membantah dan melaporkan balik si mahasiswi ini atas pencemaran nama baik. Nah, untuk yang keempat, masih di lingkungan universitas juga, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen IAIN Kediri terhadap mahasiswinya. Nah, dugaan ini mencuat saat salah satu akun di Twitter buka suara dan mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual oleh dosen lain pada tahun 2017 silam. Nah, yang selanjutnya, terdapat kasus pelecehan seksual di lingkungan keagamaan. Yang pertama, pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemilik dan pengurus Pondok Tahfiz Al-Ikhlas Yayasan Manurul Huda, Antapani dan Madani Boarding School Cibiru yang berinisial HW terhadap belasan santrinya. Dan bahkan ada yang sampai melahirkan. Kabarnya pelecehan ini sudah terjadi sejak 5 tahun terakhir, namun baru muncul ke media akhir-akhir ini. Wow, kejam sekali ya. Nah, yang kedua, ada anak kiai pemilik pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur yang diduga melakukan tindak kekerasan seksual terhadap sejumlah santri, bahkan sejak tahun 2017. Yang ketiga, datang dari Tasikmalaya, ada 9 santriwati di bawah umur yang diduga menjadi korban dari pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru atau ustadz di salah satu pondok pesantren. Yang keempat, pelecehan yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah dan pelakunya diduga seorang guru agama di sebuah sekolah dasar yang berinisial MAYH, pegawai negeri sipil di Kecamatan Patimuran, Kabupaten Cilacap. Nah, korbannya ini merupakan anak SD yang merupakan siswi yang diajarnya sendiri. Pelaku melakukan pelecehan seksual tersebut pada jam istirahat sekolah. Saya tidak habis pikir, bahkan anak SD saja dijadikan objek untuk memuaskan nafsu saat. Nah, yang saya paparkan tadi itu hanya sebagian kecilnya saja. Di luar ini, banyak sekali kasus pelecehan seksual yang menimpa wanita, bahkan yang di bawah umur sekalipun. Kalau seperti ini, siapa yang harus disalahkan? Korban karena cara berpakaiannya? Enggak juga kok. Banyak yang udah menutup auratnya tapi masih jadi korban. Atau orang tua yang disalahkan karena tidak bisa mendidik anaknya, sehingga anaknya melakukan tindak kejahatan tersebut? Atau emang si pelakunya aja yang gak punya moral dan pemikiran kali ya? Nah, memang sulit sekali memutus rantai pelecehan seksual ini. Tetapi masih banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa dampak dari pelecehan seksual pada anak salah satunya adalah Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD dan reviktimisasi di masa dewasanya. Selain itu, adanya rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri.
selalu teringat kejadian di mana si anak ini menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, kepercayaan diri berkurang, depresi, dan yang lebih parahnya lagi, mungkin ada yang berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, untuk itu peran orang tua dan dukungan dari keluarga sangat penting nih dalam pencegahan kekerasan seksual, karena orang tua merupakan orang yang paling dekat dengan anak. Nah, ada beberapa peran yang bisa dilakukan orang tua dalam mencegah kekerasan seksual ini. Yang pertama, orang tua berperan sebagai pendorong. Maksudnya adalah kita sebagai orang tua harus bisa mendorong anaknya untuk percaya diri, berani untuk melawan tindak kejahatan. Nah, yang kedua, orang tua dapat berperan juga sebagai pendidik dan sebagai komunikator. Nah, kurangnya pendidikan agama dan pendidikan seksual sesuai usia yang diterima si anak di sekolah ini dapat diberikan oleh orang tua. Nah, orang tua yang juga dapat mendidik dan berkomunikasi dalam dua arah dengan si anak tentang bagaimana cara mencegah kekerasan seksual. Salah satu contohnya mengajarkan apa saja bagian tubuh dari si anak yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dan yang ketiga, orang tua dapat berperan sebagai pengawas dan panutan bagi anak. Karena globalisasi informasi yang turut berkontribusi juga erat kaitannya dengan peran orang tua. Nih, sebagai pengawas, orang tua dapat mengawasi penggunaan telepon seluler dan internet yang akan diakses oleh sang anak. Dan sebagai panutan, orang tua dapat memberi contoh penggunaan internet yang berkaitan dengan hal positif. Nah, yang keempat ini, orang tua dapat berperan sebagai konselor yang dapat berdiskusi dengan sang anak tentang permasalahan yang dihadapinya atau rahasia yang dimiliki si anak ini, agar bisa memberikan solusi yang terbaik dan tidak melenceng dari norma-norma yang berlaku. Yang selanjutnya, yang tidak kalah penting dari upaya pencegahan kekerasan seksual ini adalah adanya pendidikan seksual sejak dini yang sesuai umurnya. Namun, masih banyak sekali orang tua yang tidak memberikan pendidikan seksual ini karena orang tua kurang pengetahuan dalam bagaimana memberikan pendidikan yang sesuai usia anak mereka, sehingga orang tua biasanya akan marah atau mengalihkan topik pembicaraan karena merasa canggung membicarakan tentang seksual. Padahal, pendidikan seksual ini tidak melulu tentang berhubungan seksual, seperti pemberian pemahaman tentang perkembangan fisik dan hormonal seorang anak, serta bagaimana peran sang anak dan batasan-batasan sosial yang ada di masyarakat. Nah, alangkah baiknya dalam proses penyampaian pendidikan seksual ini menggunakan media video animasi. Contohnya dengan menggunakan karakter animasi guru atau guru dan siswa yang berdurasi kurang dari lebih dari 6 menit, yang berisi tentang pengertian alat kelamin, nama-nama alat kelamin pria dan wanita dan apa fungsinya, tanda-tanda kalau anak sudah pubertas, cara menjaga kebersihan alat kelamin pria atau wanita, bagian tubuh yang tidak boleh dilihat, diraba, dan disentuh oleh orang lain, disajikan dengan berbagai contoh gambar. Nah, karena anak-anak ini tuh lebih tertarik melihat video bergambar dibandingkan dengan hanya kita beri nasihat saja, dan sang anak pun menjadi lebih mudah menerima dan memahami apa yang kita ajarkan. Dan mungkin masih banyak lagi upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual ini. Nah, di Indonesia sendiri, kasus-kasus seperti ini menurut saya sudah cukup adil. Adil dalam penanganannya ya. Karena si pelaku sudah diberikan sanksi yang berat dan korban diberikan konsultasi psikologis untuk mengobati trauma yang diterimanya. Namun kasus ini hanya bisa ditangani jika korban melaporkan kejadiannya. Nah, untuk itu kita harus mensupport dan mengapresiasi korban yang berani speak up dan melaporkan kejahatan yang telah terjadi kepada dirinya, karena tidak mudah untuk menceritakan aib sendiri. Dan banyak pula komentar-komentar netizen di media sosial karena tidak bisa menjaga diri atau yang lainnya. Oke, semangat semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.